Pak Sijabat, saya berterima kasih karena kurang lebih 2 bulan lamanya banyak hal yang boleh memberkati saya. Dan supaya teman-teman juga boleh mengerti, boleh memahami bagaimana membangun pribadi yang unggul, kita langsung saja bertanya kepada Bapak Sijabat selaku penulis dari buku Membangun Pribadi Unggul ini. Menurut Bapak, apa itu karakter itu, dan apa kaitannya dengan tata nilai hidup, iman, dan juga perbuatan? Ya, terima kasih Hermianti ya. Jadi memang puji Tuhan bahwa kalian yang di kelas menggunakan buku Membangun Pribadi Unggul. Itu awalnya ditulis 2011, lalu kemudian direvisi pada 2021. Nah, di bab 1 saya menjelaskan bagaimana dan mengapa dari karakter. Jadi karakter itu adalah sifat khas dari diri kita. Bisa juga disebut dia perangai, bisa juga dia disebut akhlak, ya. Bisa juga dia disebut watak. Ya. Sifatnya itu sudah melekat pada diri kita dalam cara kita berbicara, dalam cara kita bertindak, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bekerja. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita tampilkan itu. Jadi sebenarnya kalau ada orang menampilkan perilaku yang bagus ketika hanya di hadapan orang lain, tapi sesudah itu tidak melakukannya, sebenarnya itu bukan sifat khas dari dirinya sendiri. Jadi karakter itu sifat batin kita yang mengemuka dalam sikap-sikap kita dan perbuatan kita. Tutur kata kita, apakah kita sopan santun dalam berkomunikasi, cara kita memilih kata dalam menyatakan perasaan kita, bagaimana kita juga mengelola keuangan kita. Kalau kalian mahasiswa, tentu bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian mengerjakan tugas, ya. Apakah kalian rajin, apakah kalian sungguh-sungguh atau tidak. Jadi karakter itu merupakan sifat khas dari diri kita. Tapi ada hubungannya dengan nilai-nilai hidup yang kita miliki. Nilai-nilai hidup yang saya maksudkan adalah sesuatu yang sangat berharga, yang kita junjung. Jadi kalau misalnya bagi seseorang itu yang paling bernilai adalah uang, tentu kan mimpinya juga uang, hatinya ke uang. Akan tidak mau dia sekolah teologi, karena selesai sekolah teologi pasti tentu bukan seperti orang yang kuliah di universitas, katakanlah bidang bisnis, ekonomi yang bisa menghasilkan uang. Nah, tetapi kenapa kalian datang ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab, ya, perguruan tinggi Alkitab Tiranus? Karena tentu bagi mahasiswa nilai yang tertinggi atau yang sangat berharga itu adalah Tuhan, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia mengasihi kita, lalu kemudian saudara merasakan kasih-Nya, lalu saudara ingin dipakai oleh Tuhan. Itu sangat bernilai. Bagi orang lain yang bernilai mungkin adalah kedudukan, bagi orang lain yang bernilai adalah jabatan, bagi orang lain bernilai adalah kekuasaan. Sehingga semua perhatiannya dia pusatkan ke sana untuk mencapainya, mempertahankannya, ya, hal seperti itu. Jadi apa yang bernilai bagi seseorang mempengaruhi wataknya, karakternya. Karena karakter itu pada dasarnya menjadi sebuah, bukan hanya ciri khas kita, tapi kekuatan kita, potensi diri kita dalam menghadapi masalah. Katakanlah misalnya kalau orang itu punya karakter tangguh, tabah gitu ya, cermat, ketika menghadapi persoalan dia tidak langsung menyerah, tapi dia kreatif mencari upaya, dia berusaha tenang dulu menghadapi tantangan itu, tidak cepat panik gitu ya. Lagi menghadapi kritikan orang misalnya tidak langsung panik dia, tapi dia berusaha tenang.
lalu kemudian memberikan jawaban. Sehingga tujuannya untuk menyatakan isi hatinya kepada orang lain bisa tercapai. Coba kalau dia marah, coba dia kalau cepat ya, temperamental gitu. Nah, kenapa orang itu bisa tabah, bisa tangguh, bisa cermat, atau bisa tenang? Karena dia punya nilai bahwa ketenangan itu sangat penting, bahwa ketangguhan itu sangat penting, persahabatan itu sangat penting, karena dia tidak mau kehilangan sahabat dengan orang yang mungkin mengkritik dia. Karena kenapa dia mengkritik dia? Karena barangkali orang itu belum mengerti siapa dirinya. Jadi dia tidak mau kehilangan sahabat, karena bagi dia persahabatan itu tetap penting. Sopan santun itu tetap bernilai, apapun sikap orang kepada kita misalnya. Jadi itu nilai hidup sangat berpengaruh pada karakter orang. Selanjutnya, iman juga sangat berpengaruh. Apa yang kita imani, siapa yang kita imani. Kalau misalnya kita beriman pada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan, memberi teladan rendah hati, lemah lembut, belas kasihan, itu teladan dari Tuhan Yesus yang kita imani. Dan pengajarannya katakanlah yang ada di kitab Injil, misalnya khotbah di bukit, pentingnya murah hati, pentingnya lemah lembut, pentingnya sikap membawa damai, pentingnya kesucian hidup. Nah itu kan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengikuti Tuhan Yesus, maka pengajaran-pengajarannya, teladan-teladannya, nilai-nilai yang disampaikan dalam Injil itu akan kita serap, kita renungkan, kita hayati, kita doakan supaya itu terrefleksi di dalam sikap batin kita, menjadi nilai hidup kita, dan kemudian menjadi karakter kita. Jadi karakter itu pada dasarnya adalah kekuatan yang kita miliki, yang menurut tokoh Yunani dulu Aristoteles, orang yang berkarakter itu adalah yang bisa mencapai hidupnya dengan baik, dengan berhasil, dan juga membawa kedamaian bagi orang lain. Jadi untuk berhasil ya karakter, itulah kata Aristoteles. Makanya salah satu murid Aristoteles dulu sekali 400 tahun sebelum kedatangan Yesus adalah Alexander Agung. Kita tahu Alexander Agung adalah jenderal ya kerajaan Yunani yang bisa merebut negara-negara yang sangat luas. Bahkan dia menaklukkan Alexandria di Mesir dan mendirikan pusat pendidikan dan pustakaan di sana. Karena Alexander Agung sangat menjunjung pengetahuan, sangat menjunjung kritik atau sikap kritik gitu, kreativitas, sangat menjunjung kehormatan, kesopanan, sangat menjunjung keberanian. Dan ini sangat ditekankan dalam pengajaran Aristoteles 400 tahun sebelum kedatangan Yesus. Tapi kemudian hari kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia memberikan dirinya kepada dunia ini, bahkan nyawanya dia berikan. Terus kemudian pengajaran-pengajarannya yang sangat kaya, teladan hidupnya yang sangat penuh belas kasihan, tapi juga penuh dengan kuasa, yang dituliskan oleh kitab-kitab Injil dan kemudian Perjanjian Baru. Kemudian kita melihat bahwa firman Tuhan itu menjadi sumber nilai dan karakter bagi kita, sehingga kalau ada orang menginginkan pembaruan karakter, ya belajar kepada Tuhan Yesus, belajar kepada firman, dia berdoa, dia membuat latihan-latihan atau menerapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Misalnya kalau firman Tuhan katakan kasihilah sama manusia, ya dia berlatih untuk mengasihinya. Berdoalah untuk musuhmu, kata Tuhan Yesus. Dia berlatih, orang berlatih sambil berdoa, dan oleh anugerah Allah, Roh Kudus memampukan dia di dalam dirinya
bertumbuh karakter ketangguhan, belas kasihan. Jadi saya kira itu yang bisa dijelaskan lebih jauh, nanti bisa dibaca di buku Membangun Pribadi Unggul itu. Apa itu karakter? Karakter ada yang baik, karakter ada yang buruk. Kalau karakter yang baik itu disebut itu virtues, atau kadang disebut akhlak mulia yang ada dalam batin kita. Antara lain sopan santun, ketangguhan, kejujuran, ya, kecerdasan, kepedulian. Itu kan akhlak mulia. Siapapun orang dari kalangan budaya apapun sangat mengiyakan pentingnya kejujuran atau honesty, ketangguhan, kepedulian, kan gitu ya, belas kasihan. Nah, tapi ada karakter yang buruk namanya Pisces. Pisces itu mirip dengan dikatakan Alkitab adalah tabiat daging kita. Dalam Galatia pasal 5 21 sampai 19 sampai 21 itu ada 17 kedagingan kita yang sangat berlawanan karena kalah. Iri hati, cemburu, ya, hawa nafsu, kemarahan. Jadi ada karakter baik, ada karakter buruk dalam diri kita. Kira-kira begitu. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih buat penjelasannya ya mengenai karakter beserta kaitannya dengan tata nilai dan juga iman dan juga perbuatan. Jadi ketiganya saling berkaitan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa pendidikan karakter itu diperlukan, Pak? Iya, pendidikan karakter diperlukan karena katakanlah bahwa orang kan bertumbuh, katakanlah dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang kan berkembang. Dan dalam perkembangan ini kan orang belajar. Jadi supaya orang belajar karakter, maka diperlukan pengajaran, dan pengajaran ini diberikan melalui kegiatan yang namanya pendidikan. Nah, ada pendidikan formal di sekolah, ada pendidikan non formal, itu melalui kursus-kursus. Di gereja kadang-kadang boleh kita katakan terjadi pendidikan non formal, di mana firman Tuhan diajarkan, orang belajar firman Tuhan dan nilai-nilai yang baik, karakter berdasarkan firman Tuhan. Lalu kemudian ada pendidikan informal melalui sekolah kehidupan. Ya, di keluarga, di masyarakat, orang belajar lewat keteladanan orang atau lewat pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup yang buruk, orang bisa belajar sesuatu untuk tidak melakukannya lagi. Tapi sebaliknya, bisa juga pengalaman buruk itu berbekas sampai masa tuanya. Jadi pendidikan karakter memang diperlukan supaya tabiat-tabiat buruk itu, tentu dalam kacamata iman Kristen, dalam pendidikan itu diperlukan pengajaran, diperlukan penyuluhan, diperlukan doa, diperlukan bimbingan, diperlukan penguatan. Jadi orang memerlukan pendidikan dalam rangka membentuk karakter yang baik. Pun di rumah misalnya, anak-anak kan butuh didikan orang tuanya, butuh nasihatnya, butuh pengasuhannya, bimbingannya, butuh pujiannya, penguatannya kalau anak itu melakukan hal yang baik supaya itu menjadi karakter dia nanti dikuatkan. Jadi sejak keluarga, di sekolah juga sekarang sudah lama, sejak 2013 kurikulum pendidikan agama di sekolah itu berbasis karakter. Nah, yang diajarkan di sana bagaimana menjadi manusia yang peduli, bagaimana manusia yang punya belas kasihan dengan sesamanya, tapi ajaran Alkitab. Ya, hal seperti itu. Jadi dari keluarga, di sekolah, di gereja, melalui sekolah minggu, anak-anak belajar firman Tuhan yang sebenarnya juga mengajarkan nilai-nilai dan karakter yang baik yang diajarkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi pendidikan sangat diperlukan
karena ini panggilan gereja juga ya mendidik warga jemaatnya. Tapi juga pendidikan sangat diperlukan karena kita lihat di Indonesia ini undang-undang pendidikan, undang-undang sistem pendidikan nasional ya tahun 2002 itu menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah pembentukan karakter, pembentukan akhlak ya. Dan termasuk di sana menjadi manusia bertanggung jawab, manusia yang kreatif, yang arif. Jadi boleh dikatakan kenapa pendidikan karakter diperlukan? Karena memang itu tugas keluarga, tugas gereja, tugas sekolah, dan tugas negara melalui sistem pendidikan nasionalnya. Ya, jadi dari sudut manusia, si manusia yang berkembang, dia membutuhkan pengajaran, latihan, ya, membutuh disiplin, dan itu semua bagian dari pendidikan. Kira-kira demikian. Oke, jadi sangat jelas ya penjelasan dari Bapak Sejabat mengenai mengapa pembentukan karakter itu diperlukan, gitu ya. Kemudian kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Bapak menjelaskan bahwa ada sejumlah landasan ya atau fondasi menjadi alasan kuat untuk pembentukan dan pembaharuan watak atau karakter itu. Nah, seperti apa itu, Pak? Ya, kalau kita lihat landasan-landasan itu, pertama saya kira tadi sudah saya singgung juga bahwa landasan sosial politiknya kita berada di Indonesia ini memang ada undang-undang sistem pendidikan nasional yang haruskan kita mengartikan pendidikan, termasuk pendidikan rohani, pendidikan karakter, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, ya, itu semua diatur di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, landasan Alkitabnya, Alkitab, dan kita tahu itu memuat banyak, ya, perintah Tuhan, nasihat Tuhan, supaya orang tua mengajari anak, ya kan? Kemudian supaya para gembala memperlengkapi warga jemaatnya, dan kemudian kita tahu bahwa sesama warga jemaat, dia saling mengasuh, menasehati, menguatkan seperti dikatakan dalam Kolose pasal 3 ya. Kalau kamu berjumpa, bertemu, bersekutu, kamu saling menasehati, saling mengajar, ya, hendaklah perkataan Kristus tinggal di dalam hatimu. Jadi itu landasan Alkitabnya. Landasan Alkitab yang lain bisa kita lihat pengajaran yang kaya mengenai karakter adalah, katakanlah di kitab Musa ada 10 hukum Taurat. Itu kan kaya banget itu. Ya, hormat kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, loyalitas kepada Tuhan, dan kemudian juga kasih terhadap sesama. Hormati ayah dan ibumu, itu kan nilai-nilai dan karakter kehormatan, menghormati orang lain. Nilai ketaatan dan membangun karakter ketaatan kepada hormat kepada orang tua. Lalu kemudian hukum ke-6 jangan membunuh, hukum ke-7 jangan berzina, 8 jangan mencuri, 9 jangan mensaksi dusta. Itu karakter kejujuran dalam perkataan, sikap jangan berbohong gitu ya. Lalu kemudian hukum yang ke-10 jangan mengingini harta orang lain, ya, gitu. Sehingga tidak harus korupsi, mencuri milik orang lain. Jadi pondasi Alkitab pada landasannya, pengajaran kaya dalam Taurat Musa. Salah satunya adalah dalam 10 hukum. Lalu kemudian kita lihat pengajaran kaya dalam kitab Amsal, itu ya, kitab hikmat. Kaya banget itu pengajaran mengenai bagaimana supaya orang jangan malas, supaya orang rajin, supaya orang berkata yang benar, supaya orang jangan boros, supaya orang menghormati raja, pemimpin, macam-macam itu banyak di kitab Amsal. Menjauhi perzinahan, ya. Itu sangat kuat ditekankan dalam kitab Amsal ya. Terutama Amsal pasal 7, pasal 8. Nah, jadi kitab Amsal,
kitab hikmat itu, dan kemudian juga banyak lagi di kitab para nabi, ya, diajarkan oleh para nabi tentang, misalnya Amos mengajarkan kejujuran, keadilan, ya, nilai hidup dan perlunya karakter seperti itu. Nah, jadi landasan teologi ada. Kita memahami dalam teologi Kristen Allah itu Allah Tritunggal, Bapa itu Bapa yang mengasihi, Yesus itu adalah Yesus yang penuh kasih karunia, Yesus yang maha cerdas, Yesus yang maha hikmat, dan ini semua mengajari kita, menanamkan pada kita nilai-nilai ya, yang nilai kasih, nilai hikmat, kecerdasan, kejujuran diterangkan oleh Tuhan Yesus, dan juga buah roh, kan itu ya. Jadi kita melihat yang Alkitab itu kan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu hadir memberikan karakter yang baru. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu penguasaan diri terutama itu kan. Itu sifat yang pada dasarnya diberikan oleh Allah bagi kita dalam Yesus Kristus. Dia turut mengerjakan itu dalam diri kita. Namun kita juga dalam pengembangannya harus berlatih juga. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maksudnya semakin lama kita praktekkan sebuah karakter, katakanlah kepedulian, rasa hormat seperti itu. Kalau terus kita berlatih, nah disitulah pekerjaan Allah memberkati kita dan kemudian menanamkan karakter yang mulia tadi menjadi watak kita yang sesungguhnya. Jadi itu ada landasan sosiologis, politis, ada landasan Alkitab, ada landasan teologis, ada landasan psikologisnya juga. Yaitu kita bisa belajar dari bagaimana individu belajar, gitu ya. Jadi individu belajar melalui dia mendengar, dia mengamati, dia meniru, dia mempraktekkan, dia mengalami. Nah, itu semua landasan. Jadi dalam pendidikan karakter semua aspek ini kita buka gitu. Jadi kalau orang tua mau mengajarkan karakter yang baik, jangan hanya perintah saja, jangan hanya memperdengarkan kepada anak apa yang baik dan apa yang jelek, tapi juga menjadi teladan. Dan kalau anak sudah bertumbuh menjadi remaja, mengajari remaja, kan orang tua mengajari remaja dalam hal pembentukan pembimbingan karakter harus melalui dialog, diskusi, nggak lagi harus memerintah gitu loh. Kalau waktu dia anak-anak, anak itu patuh sama orang tuanya, nggak bisa melawan dia. Tapi kalau sudah remaja, anak remaja itu pengen diajak berdialog, berdiskusi. Jadi perlu landasan psikologis, pemahaman psikologi perkembangan manusia, psikologi kepribadian dalam hal menuntun kita untuk memahami bagaimana pembentukan dan pengembangan karakter dilakukan lebih efektif. Itu maksud saya. Tapi nanti lebih jelas di buku ada. Ya. Oke Pak. Oke. Kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa itu? Oke. Siapa yang harus bertanggung jawab melaksanakan pembentukan dan pembaruan karakter dan nilai hidup? Iya, saya lihat di sini yang dikirimkan itu ya. Jadi semua pihak bertanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab di keluarga. Iya. Jadi orang tua harus punya waktu mendidik anaknya, memberikan teladan bagi anak-anaknya. Jangan sampai orang tua itu sibuk. Atau pembentukan karakter, pembentukan iman anak-anak diserahkan kepada orang lain yang nggak kompeten gitu. Kan banyak seperti itu ya. Salah jadi asuh gitu. Nanti kalau anak itu menjadi remaja, nakal dan merasa tidak pedulikan orang tuanya, terlambat sudah. Jadi orang tua merasa, nah kenapa remaja saya nakal-nakal, dan perhatikan saya nggak hormat. Lupa bahwa pada masa mereka pertumbuhan, 6 tahun pertama di keluarga menjadi sangat penting, karena itu
80% dari keberadaan kita di situ bentuk 6 tahun pertama. Kita mendengar, kita belajar dari orang tua, kita menerima, bahkan kita anggap orang tua kita itu kayak malaikat. Ya, sumber segala sesuatunya, karena tidak ada yang lain, kita bergantung kecuali kepada orang tua. Kalau orang tua nggak ada ya pada pengasuh. Ya syukur pengasuhnya baik, kalau nggak baik jelek. Nah, itu di keluarga. Lalu kalau di gereja ya guru sekolah minggu seperti Hermianti, kalau jadi guru sekolah minggu ya mengajarkan yang benar, karakter yang bersumber dari ajaran teladan Tuhan Yesus, dan sekaligus menjadi teladan. Tanggung jawab ngurus sekolah minggu, tanggung jawab majelis, tanggung jawab pendeta bagi warga jemaatnya, tanggung jawab guru di sekolah. Ya, walaupun dia nggak mengajarkan agama, walaupun seperti saya pernah mengajar kimia, tapi saya kan bertanggung jawab menampilkan karakter yang baik, bagaimana bertutur kata, bagaimana menjawab pertanyaan murid, bagaimana meresponi murid yang terlambat datang atau murid yang malas mengerjakan tugasnya. Apakah saya malah atau bagaimana saya memotivasi? Ini semua kan refleksi karakter. Jadi guru atau dosen yang mengajar mahasiswanya, guru yang mengajar muridnya, merefleksikan karakternya, itu yang terutama. Bukan pengetahuannya yang paling diingat oleh murid, bukan pengetahuan gurunya atau pengetahuan dosennya, tapi karakternya. Ya, sikapnya, nilai-nilai hidup diperlihatkan. Ya, jadi tanggung jawab guru, tanggung jawab kalau ada pimpinan di kantor swasta, di kantor pemerintah, pejabat, pimpinan, dia bertanggung jawab untuk meneladankan, menghadirkan karakter yang baik, nilai-nilai hidup yang baik, yang membawa kesejahteraan bagi mereka yang dipimpinnya. Kalau bahasa kerennya itu namanya flourishing, membawa sejahtera bagi orang lain, sehingga dengan demikian tugas-tugas dalam tim kerja itu bisa mencapai tujuannya karena ada karakter yang baik diperlihatkan oleh mereka yang bertanggung jawab memimpin gitu. Jadi kalau dikatakan tadi saya bertanggung jawab, ya semua kita. Ya, terutama yang tua kepada yang muda. Yang tua ini kan bisa di rumah, yang tua ini bisa di sekolah, di gereja kan, kepada yang muda gitu, atau pimpinan yang lebih tua kepada anak buah gitu. Gitu jawaban saya. Oke Pak, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Apa closing statement dari Bapak Sejabat dalam sesi pertama ini? Closing statement saya adalah pendidikan karakter itu sangat penting. Karena itu ada landasan Alkitabnya, landasan teologinya. Dan itu menjadi tugas orang tua di rumah terutama, guru di sekolah, ya, para pemimpin di gereja. Pendidikan karakter itu menjadi penting. Tapi pendidikan karakter itu sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Karena kita manusia berdosa, tak terbatas. Allah dalam Yesus Kristus lah dan oleh pekerjaan Roh Kudus lah menjadi sumber pembaruan kita. Karena dikatakan bahwa siapa dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah datang, yang baru sudah datang, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Tabiat baru dari Kristus yang hadirkan Roh Kudus jadi sangat penting untuk mereformasi kita, membangun kita. Jadi itu sebabnya pembentukan, pembaruan, pengembangan karakter menjadi tugas kita. Itu sebabnya buku ini saya tulis. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan. Saya percaya teman-teman di luar sana yang mendengarkan pasti akan diberkati, dan buku ini sangat penting untuk kita pelajari, apalagi kita sebagai anak-anak muda, karena ini sangat membantu kita dalam membentuk karakter kita menjadi pribadi yang unggul. Jadi nanti kita lanjut lagi ya, pada topik yang kedua, nanti bisa kita bedah lagi kalau Hermin nanti mau.
Ya, saya bersedia memaparkan lagi bagaimana karakter itu sebenarnya terbentuk. Oh, iya. Sesudah itu nanti bagaimana pentingnya penerimaan penghargaan diri menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembaruan karakter. Dan seterusnya kita lanjutkan nanti. Oke, Pak. Ya. Oke, jadi masih ada sesi-sesi selanjutnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Demikian wawancara pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.